Bapa kami yang bertata di surga, bukakan rahasia firman-Mu pada setiap kami yang selalu suka membaca firman-Mu. Karena kami butuh firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang selalu menerangi hati dan jiwa kami dengan kasih-Mu. Bukakan rahasia-rahasia firman, agar di akhir-akhir hidup kami ataupun di akhir dunia ini, ataupun pembaharuan baru di dunia ini, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rahasia terbesar di dunia ini, di mana setiap kami yang percaya kedatangan-Mu yang kedua kali akan membawa kami kepada pembaharuan hidup, budi, jiwa, tubuh, roh kami, untuk melekat kepadamu dan mempercayakan Engkau Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong yang setia, yang selalu melihat semua perbuatan kami dalam catatan kitab kehidupan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, saat ini kami siap mendengarkannya, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap di jalan lurus-Mu, senantiasa percaya padamu sepenuhnya. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Samuel 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop perjanjian Asa dengan Aram. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 16 sampai 24. Demikian bunyinya. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, yang menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Aben-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu, tetapi Raja Asa menggerakkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini menjelang sore. Berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi dapat mengerti, memahami setiap kehendak Tuhan. Karena itu setiap orang butuh Tuhan Yesus dalam hidup untuk menerangi hati dan jiwa dengan firman
supaya mengerti memahami hikmat itu sendiri. Karena segala sesuatu itu adalah firman, dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita pengertian untuk segala sesuatu. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, maha kasih, maha mulia, yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus yang agung, yang menjadi anak manusia yang turun ke bumi, sehingga kami sebagai manusia diselamatkan dan menjadi anak-anak terang. Tuhan, kami tahu banyak pelajaran yang kami ambil dari setiap pembacaan kitab. Karena itu, kami mau berjalan di dalam terang-Mu dan menjadi penginjil-penginjil bagi seluruh dunia ini, untuk memberitakan siapa Engkau dan siapa Allah yang kami benar-benar telah buktikan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kami. Berbahagia setiap orang yang telah Kau jamah, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan benar-benar membuka hatinya. Jamah semua bangsa-bangsa yang dalam kegelapan, jamah semua orang yang menolak Engkau agar menjadi percaya, dan jamah mereka dalam segala keadaan mereka, baik sakit, sedih, senang, janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, orang miskin, orang-orang jalanan, orang-orang kaya, agar orang-orang kaya, orang-orang yang jahat bertobat semuanya. Karena di mana Kristus akan datang semuanya diperbarui, dan setiap orang yang menolak kebaikan dan kebenaran akan mendapat kebinasaan ketika dia sudah berjalan di dalam kegelapan dan memilih jalan gelap. Terima kasih Bapa, dalam terang-Mu yang ilahi kami bersyukur boleh membaca Alkitab setiap hari, boleh memuji menyembah Engkau, boleh beribadah kepadamu dalam kebebasan kami sebagai manusia secara individu, beroleh kasih dan rahmat untuk beribadah dalam rumah pribadi. Secara individu pula kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena kami orang-orang percaya mengenal Engkau secara pribadi. Karena itu lawat bangsa-bangsa, lawat pemimpin-pemimpin dunia, lawat para elit global, elit politik di negeri kami, presiden kami yang tercinta dilawat juga, dan juga memberi kebijakan-kebijakan yang adil dan makmur untuk kesejahteraan seluruh rakyat di negeri ini. Lawat bangsa kami dalam pertobatan, dan mereka yang telah berbuat jahat, kriminal, korupsi, atau apapun bentuk kejahatan mereka, kiranya Tuhan sadarkan mereka semua. Kami berdoa bagi bangsa kami. Mungkin pandemo ini saat ini sedang berjuang untuk keadilan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah yang sudah kami pilih. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan suara jeritan kami, anak-anak-Mu, dan orang-orang yang masih menderita di negeri sendiri ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan akan menghukum semua orang jahat. Tuhan akan memberi kesempatan untuk pertobatan, dan Tuhan itu adil. God bless you all. Saatnya untuk bertobat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian pembacaan kitab kita. Jangan lupa subscribe. God bless Immanuel.